apakah kamu hendak menunjukkan orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa disesatkan Allah, maka sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuknya. Artinya, ia tidak memiliki jalan menuju hidayah. Firman Allah, mereka ingin supaya kamu kafir seperti halnya mereka sehingga kamu menjadi sama. Maksudnya, karena hebatnya rasa permusuhan mereka, maka mereka menginginkan kamu sesat supaya mereka dan kamu sama-sama berada dalam kesesatan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah kamu menjadikan sebagian mereka sebagai para penolong sebelum mereka berhijrah pada jalan Allah. Jika mereka berpaling, yakni meninggalkan hijrah, maka tangkap dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemukan mereka, dan janganlah kamu menjadikan sebagian mereka sebagai pelindung dan penolong. Yakni, janganlah kamu menjadikan mereka pelindung dan jangan meminta tolong kepada mereka dalam memerangi musuh-musuh Allah selama perilaku mereka demikian. Kemudian Allah membuat pengecualian. Dia berfirman, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan mereka terdapat suatu perjanjian, yakni orang-orang yang berlindung dan bernaung kepada suatu kaum yang antara kamu dan mereka terdapat perjanjian damai atau akad jaminan keamanan, maka tetapkanlah mereka sebagai kaum yang dijamin keamanannya. Dalam Sahih Al-Bukhari, diceritakan pada bagian kisah perjanjian Hudaybiyah bahwa ada orang yang ingin masuk ke dalam perdamaian dan janji kaum Quraisy dan ada orang yang ingin masuk ke dalam perdamaian dan perjanjian Nabi dan para sahabatnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, penggalan ayat di atas dibatalkan hukum oleh firman Allah Ta'ala, apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu menjumpai mereka. Surat At-Taubah, ayat 5. Firman Allah Ta'ala, atau mereka yang datang kepadamu itu ialah yang hatinya merasa keberatan. Mereka adalah kaum lainnya yang dikecualikan dari perintah membunuhnya. Mereka adalah orang-orang yang datang ke dalam barisan dengan hati yang sempit, tidak suka memerangi kamu, dan tidak berkemampuan untuk memerangi kaumnya, kaum yang tidak memihak kepadamu maupun memusuhimu. Kalau Allah berkehendak, niscaya Dia memberi mereka kekuasaan atasmu, lalu mereka benar-benar memerangimu. Yakni, di antara kasih sayang Allah kepadamu ialah Dia menahan kejahatan mereka terhadapmu. Jika mereka membiarkan kamu, tidak memerangimu, dan mengajukan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk membunuh mereka. Maksudnya, kamu tidak boleh memerangi mereka selama perilaku mereka demikian. Kelompok tersebut ialah Bani Hashim yang pergi ke perang Badar bersama kaum musyrik. Mereka menyaksikan peperangan, sedang hati mereka tidak menyukainya. Di antara mereka ialah Al-Abbas dan yang lainnya. Oleh karena itu, Nabi melarang untuk membunuh Al-Abbas. Firman Allah, kamu akan mendapati yang lainnya hendak memperoleh keamanan dari kamu dan keamanan dari kaumnya. Lahiriah mereka sama dengan kelompok terdahulu, namun niat mereka berbeda. Kelompok ini adalah kaum munafik yang menampakkan keislaman agar mereka beroleh keselamatan dalam darah, harta, dan anak-anaknya dari tindakan kaum muslim. Batiniah mereka berperilaku seperti kaum kafir. Maka mereka menyembah apa yang disembah oleh kaum kafir. Batiniah mereka bersama kaum kafir, sebagaimana Allah berfirman, jika mereka hanya bersama setan-setannya, maka mereka berkata, sesungguhnya kami bersamamu. Dari situ Allah berfirman, setiap kali mereka diseret kepada fitnah, maka mereka berbaur ke dalamnya. Asadi berkata, yang dimaksud fitnah di sini ialah kemusyrikan. Ibnu Jarir menceritakan dari Mujahid bahwa ayat itu diturunkan sehubungan dengan salah satu kaum penduduk Mekah. Mereka datang kepada Nabi, lalu masuk Islam karena riya. Kemudian mereka kembali kepada kaum Quraisy dan berbaur lagi dengan berhala-berhala. Tindakan itu dimaksudkan untuk memperoleh keselamatan baik dari kaum musyrik maupun dari kaum mukmin.
maka Allah menyuruh untuk membunuh mereka jika tidak menghentikan perbuatannya dan berdamai. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, jika mereka tidak membiarkanmu, mengajukan perdamaian kepadamu, dan menahan tangannya dari memerangimu, maka bekuklah mereka sebagai tawanan, dan bunuhlah mereka dimanapun kamu menjumpainya dan menemuinya. Mereka itu, kami berikan kepadamu kekuasaan yang nyata, terang, dan jelas atas mereka. Tidaklah layak seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena kesalahan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena kesalahan, maka hendaklah dia memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka hendak bersedekah. Jika ia dari kaum yang memusuhimu, sedang dia beriman, maka hendaklah memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman saja. Jika dia berasal dari suatu kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian, maka hendaklah membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya dan memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak berkesanggupan, hendaklah dia berpuasa 2 bulan secara terus-menerus sebagai tobat kepada Allah. Adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, ayat 92. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, sedang dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang besar. Ayat 93. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah layak seorang mukmin membunuh saudaranya yang mukmin dengan cara apapun. Hal ini ditegaskan pula di dalam Sahihain, dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim yang mempersaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku adalah Rasul Allah kecuali karena salah satu dari 3 perkara ini, orang yang membunuh di Qisas dengan dibunuh lagi, pezina yang telah bersuami atau beristri, dan orang yang meninggalkan agamanya, murtad, dan meninggalkan jamaah, hadis Bukhari dan Muslim. Jika salah satu dari ketiga perkara itu terjadi, maka tidak ada seorang anggota masyarakat pun yang boleh membunuhnya. Pelaksanaan hukuman diserahkan kepada imam atau wakilnya. Firman Allah, illa kataan, menurut pendapat para ulama, merupakan istitsna, munkathi. Mujahid dan yang lainnya berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Iyasi bin Abi Rabi'ah. Ia saudara si ibu yaitu Asma, binti Muhramah, dengan Abu Jahal. Iyasi menyiksa seseorang hingga tewas juga menyiksa saudara si terbunuh, yaitu Al-Harits bin Yazid Al-Ghamidi, karena masuk Islam. Iyasi menyembunyikan kejahatannya. Kemudian Al-Harits pun masuk Islam dan berhijrah, sedang Iyasi tidak mengetahuinya. Dalam peristiwa penaklukan Mekah, Al-Harits melihatnya dan dia menduga bahwa Iyasi masih memeluk agamanya, maka dia menyerang dan membunuhnya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena kesalahan, maka hendaklah dia memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Inilah 2 kewajiban dalam pembunuhan karena kesalahan. Pertama berupa kifarat, adalah cara pengganti guna menebus kesalahan ataupun dosa, atas dosa besar yang telah dilakukannya, walaupun hal itu karena kesalahan. Syarat kifarat itu ialah memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman. Jadi, budak yang kafir atau budak yang masih kecil tidak memadai hingga dia memiliki kehendak untuk beriman. Jumhur ulama mengatakan bahwa jika budak itu muslim, baik besar maupun kecil, maka sudah memadai. Ahmad meriwayatkan mengenai seorang Ansyar, dia datang membawa seorang sahaya perempuan hitam, lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya berkewajiban membebaskan budak sahaya yang beriman. Jika menurut engkau budak sahaya ini seorang mukmin, maka saya akan membebaskannya." Maka Nabi bersabda kepada budak itu, "Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah?" Dia mengiyakannya. Nabi bersabda, "Apakah kamu mempersaksikan bahwa aku adalah utusan Allah?" Dia mengiyakannya. Nabi bersabda,
apakah kamu beriman kepada adanya ba'ats, hari berbangkit, setelah mati? Dia mengiyakannya. Nabi bersabda, merdekakanlah ia. Hadis ini sanadnya sahih. Ketidakjelasan nama sahabat Ansyar itu tidak merusak hadis ini. Di dalam Al-Muwatta, Imam Malik, Musnad, Syafi'i dan Ahmad, dalam Syahih Muslim, Sunan Abi Daud dan Sunan An-Nasai yang diriwayatkan melalui jalan Hilal bin Abi Maimunah, dari Atha bin Yasar, dari Muawiyah bin Al-Hakam dikatakan, tatkala orang Ansyar itu datang membawa budak perempuan, maka Rasulullah berkata kepada budak itu, "Di manakah Allah?" Dia menjawab, "Di langit." Nabi bertanya, "Siapa saya?" Dia menjawab, "Rasul Allah." Maka Nabi bersabda, "Merdekakanlah ia, karena ia seorang mukminah." Firman Allah Ta'ala, dan diat yang diserahkan kepada keluarganya. Ini merupakan kewajiban kedua yang ada antara pembunuh dan keluarga terbunuh sebagai pengganti terbunuh yang tidak lagi mereka miliki. Diat ini wajib dibayar oleh pihak keluarga pembunuh dari pihak ayah, bukan diambil dari harta si pembunuh. Syafi'i berkata, sejauh yang saya ketahui, tidak ada orang yang menolak pandangan bahwa Rasulullah memutuskan pembayaran diat kepada keluarga pembunuh dari pihak bapak, yaitu keluarga yang berhak mendapat, asyabah, artinya istilah ahli waris yang berhak untuk menerima harta warisan sisa dengan tidak ditentukan bagiannya, atau kerabat si pembunuh dari pihak bapak. Dalam Sahihain ditegaskan dari Abu Hurairah, dia berkata, 2 orang wanita dari suku Hudzail bertarung. Yang seorang membunuh yang lain dengan batu hingga dia dan janinnya mati. Kemudian mereka mengadukan persoalannya kepada Rasulullah. Maka Nabi memutuskan bahwa diat untuk kematian janinnya ialah membebaskan budak sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Beliau juga memutuskan bahwa diat untuk kematian ibu si janin adalah kewajiban keluarga pembunuh dari pihak bapak. Keterangan ini menuntut bahwa hukum membunuh karena sengaja tersalah semata-mata terdapat dalam kewajiban diat. Namun diat karena pembunuhan, semi sengaja, harus dibayar 3 angsuran. Sedangkan diat karena kesalahan seperti yang baru dijelaskan sebagai kewajiban kedua harus dibayar 5 angsuran sebagaimana menurut keterangan yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah memutuskan dalam diat karena kesalahan dengan 20 ekor unta makadah betina, 20 unta makadah jantan, 20 unta betina labun, 20 unta jadaah, dan 20 unta hikah. Lafaz hadis ini dari Nasai. Tirmidzi berkata, saya tidak mengetahui hadis itu secara marfu, kecuali dari jalan ini dan Tirmidzi meriwayatkan secara mauquf dari Abdullah bin Mas'ud. Dalam Syahih Al-Bukhari dikatakan, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah mengutus Khalid bin Walid kepada suku Judaimah. Dia mengajak mereka ke dalam Islam, namun mereka tak kunjung mengatakan, kami masuk Islam. Mereka malah mengatakan, kami memeluk agama Syabi'ah. Maka Khalid pun mulai membunuh mereka. Kejadian itu sampai kepada Rasulullah. Maka beliau mengangkat kedua tangannya seraya berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku membebaskan diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Kemudian Nabi mengutus Ali. Lalu dia membayar diat bagi orang-orang yang terbunuh dan ganti rugi bagi harta mereka yang rusak, termasuk tempat makan dan minum anjing. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa kesalahan imam atau wakilnya menjadi tanggung jawab Baitul Mal. Firman Allah, kecuali jika mereka, yakni keluarga terbunuh, hendak bersedekah dengan memaafkan diat sehingga tidak wajib dibayar. Firman Allah Ta'ala, jika ia dari kaum yang memusuhimu, sedang dia beriman, maka hendaklah memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman saja. Yakni, jika terbunuh seorang mukmin sedangkan para walinya kafir harbi, adalah orang-orang kafir yang memerangi umat Islam di negeri yang saat itu sedang terjadi konflik antar pemeluk agama, maka mereka tidak berhak menerima diat,
sementara si pembunuh wajib memerdekakan budak sahaya yang beriman tanpa kewajiban lainnya. Firman Allah Ta'ala, jika dia berasal dari suatu kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian, yakni, apabila pihak keluarga terbunuh merupakan ahli zimmi atau memiliki perjanjian damai, maka mereka berhak menerima diat. Jika terbunuh seorang mukmin sempurna, maka diatnya pun sempurna pula. Menurut sebagian ulama, diatnya tetap sempurna walaupun yang terbunuh itu kafir yang dijamin keamanannya. Pendapat lain mengatakan, jika membunuh seorang kafir maka ia hanya wajib membayar setengahnya dari diat membunuh seorang muslim. Ada lagi yang mengatakan sepertiganya, seperti dijelaskan dalam buku-buku tentang hukum. Dan si pembunuh wajib memerdekakan hamba sahaya. Barang siapa yang tidak berkesanggupan, hendaklah dia berpuasa 2 bulan secara terus-menerus, tanpa berbuka di antara kedua bulan itu, dia terus-menerus berpuasa pada kedua bulan itu. Jika dia berbuka tanpa alasan, seperti sakit, haid, atau nifas maka dia harus memulai dari awal lagi. Para ulama berikhtilaf, artinya berbeda pendapat, jika yang berpuasa diat ada dalam perjalanan, apakah ia boleh berbuka atau tidak? Mengenai hal ini ada 2 pendapat. Firman Allah Ta'ala, sebagai tobat kepada Allah, adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Inilah tobat atas kesalahan si pembunuh. Jika dia tidak sanggup memerdekakan budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Para ulama berikhtilaf, artinya berbeda pendapat, mengenai orang yang tidak sanggup berpuasa, apakah ia wajib memberi makan kepada 60 orang miskin seperti yang terdapat dalam kifarat zihar. Mengenai hal ini ada 2 pendapat. Pertama, benar seperti dalam zihar. Dalam ayat ini tidak disebutkan lantaran konteksnya ancaman dan menakut-nakuti sehingga tidak selaras jika menuturkan kemurahan dan ruhsyah, keringanan. Pendapat kedua, puasa tidak dapat diganti dengan makanan, sebab kalau ia wajib niscaya diakhirkan penjelasannya pada saat diperlukan. Adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Penafsiran ayat ini sudah dikemukakan beberapa kali. Itulah pembunuhan yang disebabkan kesalahan. Adapun penjelasan hukum membunuh secara sengaja maka Allah berfirman, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini merupakan intimidasi dan ancaman yang tegas bagi orang yang melakukan dosa besar sekaligus dengan perbuatan menyekutukan Allah, yang dikemukakan bukan hanya dalam 1 ayat saja. Dalam surat Al-Furqan misalnya Allah berfirman, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, surat Al-Furqan, ayat 68. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mengharamkan membunuh sangat banyak. Di antara hadis yang mengharamkan ialah ditegaskan dalam Sahihain dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, perkara yang pertama kali diputuskan di antara manusia ialah ihwal darah, pembunuhan, hadis Bukhari dan Muslim. Abu Daud meriwayatkan dari Ubadah bin Syamit, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, seorang mukmin senantiasa bebas bergerak cepat dan baik selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Jika dia menumpahkan darah yang haram, maka terhentilah ia karena lemah, hadis Abu Daud. Dalam hadis lain dikatakan, jika penghuni langit dan bumi bersepakat untuk membunuh seorang muslim, niscaya Allah akan melemparkan mereka semuanya ke neraka. Dalam hadis lain dikatakan, lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Dalam hal ini Ibnu Abbas berpandangan bahwa tidak ada tobat bagi orang yang membunuh dengan sengaja, berdasarkan firman Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Inilah ayat terakhir yang diturunkan mengenai hal ini. Ia tak dibatalkan hukum oleh ayat manapun. Keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari berbagai jalan. Orang lain yang berpendapat seperti itu ialah Zaid bin Sabit, Abu Hurairah,
Abdullah bin Umar, Abu Salamah ibnu Abdurrahman, Ubaid bin Umair, Al-Hasan, Qatadah, dan A'ad-Dahak. Demikianlah dikutip oleh Ibnu Abi Hatim. Di sana masih ada sejumlah hadis mengenai hal ini yang jumlahnya tidak mencapai syarat untuk dijadikan alasan. Pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama salaf dan khalaf mengatakan bahwa pembunuh memiliki kesempatan untuk bertobat atas perbuatan yang menyangkut hubungan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jika dia bertobat, kembali, khusyuk, tunduk, dan beramal saleh maka Allah akan menukar keburukannya dengan kebaikan, kemudian memberikan ganti rugi atas kezalimannya kepada pihak terbunuh serta meminta ridhanya. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain bersama Allah, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan melakukan amal saleh. Informasi ini tidak boleh dinasah, artinya dibatalkan hukum, dan ditafsirkan bahwa tercakup pula di dalamnya kaum musyrik. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hamba yang telah menjerumuskan dirinya ke dalam kerusakan, janganlah kamu berputus asa dalam meraih rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya. Dosa di sini mencakup seluruh dosa seperti kekafiran, kemusyrikan, keraguan, kemunafikan, pembunuhan, kefasikan, dan sebagainya kecuali dosa syirik yang dibawa sampai mati karena Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik kepadanya dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi orang yang dikehendaki. Ayat ini dikemukakan Allah dalam surat An-Nisa, ayat 48, yakni sebelum firman Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dan sesudah ayat itu, yakni ayat 116. Wallahu alam. Dalam Sahihain ditegaskan, ada seorang Bani Israel yang membunuh 100 orang. Kemudian dia bertanya kepada seorang ulama, apakah saya masih dapat bertobat? Ulama itu bertanya, siapa yang menghalangi antara kamu dengan tobatmu? Tidak ada yang melarang bertobat. Kemudian ulama itu menunjukkannya agar dia pergi ke suatu daerah di mana penduduknya beribadah kepada Allah. Di perjalanan dia meninggal dan nyawanya dicabut oleh malaikat rahmat. Jika penerimaan tobat dapat berlaku pada Bani Israel, maka penerimaannya bagi umat ini lebih utama dan lebih diprioritaskan lagi karena Allah telah menanggalkan ikatan dan belenggu dari kita yang keduanya dikenakan kepada Bani Israel, dan Dia telah mengutus Nabi kita dengan membawa agama yang hanif dan toleran. Sikap optimistis inilah yang harus ditempuh dalam menghadapi ancaman Allah yang kekal di dalamnya. Dan Allah lebih mengetahui kebenaran. Dengan memperkirakan masuknya si pembunuh ke dalam neraka, maka menurut pendapat Ibnu Abbas dan orang yang sependapat dengannya bahwa tiada tobat bagi pembunuh, atau pendapat jumhur yang mengatakan bahwa pembunuh itu kekal di dalam neraka karena ia tidak memiliki amal saleh yang dapat menyelamatkannya, maka ancaman itu bukan berarti kekal di dalam neraka. Yang dimaksud kekal di sana ialah menetap dengan lama. Banyak sekali hadis dari Rasulullah di antaranya mengatakan, akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya ada keimanan meski lebih ringan daripada berat zarah. Adapun hadis dari Muawiyah yang mengatakan, mudah-mudahan semua dosa akan diampuni Allah kecuali orang yang mati dalam kekafiran atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kata, asa menunjukkan harapan. Jika harapan itu sirna dari kedua pelaku dosa karena kafir dan membunuh, maka hal itu tidak berarti menghilangkan harapan dari salah satunya, yaitu dosa pembunuhan, karena adanya sejumlah dalil yang telah kita sebutkan. Adapun orang yang mati dalam keadaan kafir, maka nas Al-Quran menegaskan bahwa Allah sama sekali tidak akan mengampuninya. Sedangkan tuntutan terbunuh terhadap pembunuh pada hari kiamat, maka yang demikian merupakan salah satu hak kemanusiaan. Hak itu tidak akan gugur dengan bertobat, namun dengan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Jadi, tidak ada bedanya antara hak orang yang terbunuh, orang yang dicuri dan digasap barangnya, orang yang dituduh, dan hak-hak kemanusiaan lainnya.
Jika seseorang tidak dapat mengembalikan hak orang lain, maka hak itu pasti dituntut pada hari kiamat. Namun, terjadinya tuntutan tidak berarti memastikan terjadinya pembalasan. Karena hak itu dapat saja dibayar dengan amal saleh si pembunuh sesuai dengan besar kecilnya hak tersebut. Jika ia masih memiliki sisa, maka sisa itulah yang akan memasukkannya ke dalam surga, atau Allah memberi pengganti kepada si terbunuh dengan jumlah karunia yang dikehendakinya berupa istana dan kenikmatan surga serta derajat yang tinggi di sana. Wallahu alam. Orang yang membunuh dengan sengaja dikenakan beberapa hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Hukuman di dunia berada dalam otoritas keluarga si terbunuh. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, Surat Al-Isra, ayat 33. Pihak keluarga terbunuh diberi pilihan antara mengkisas dengan dibunuh lagi, memaafkan, atau mengambil diat yang berat yang dibayar 3 kali, berupa 30 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4 masuk 5 tahun, dan 40 ekor unta bunting, sebagaimana hal itu ditetapkan dalam kitab-kitab hukum. Namun demikian, para imam berikhtilaf, artinya berbeda pendapat, mengenai kecukupan. Apakah pembunuh secara sengaja juga harus dicukupkan dengan diberi kewajiban seperti yang ditetapkan kepada pembunuh karena kesalahan, yaitu memerdekakan budak sahaya, atau berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, atau memberi makan? Mengenai hal ini ada 2 pendapat. Pertama, pembunuh dengan sengaja tidak wajib membayar kafarat dan tiada jalan untuk mewajibkannya karena pembunuhan yang sengaja terlalu besar untuk dikafarati. Jadi pembunuhan sengaja tak bisa dikafarati. Kedua, pembunuh secara sengaja wajib membayar kafarat. Mereka berdalih dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui sanadnya yang sampai kepada Wailah bin Al-Aska. Dia berkata, sekelompok Bani Sulaim datang kepada Nabi. Mereka berkata, sesungguhnya teman kami telah diwajibkan membayar diat. Maka Nabi bersabda, hendaklah dia memerdekakan budak sahaya. Allah akan menebus dari api neraka setiap anggota tubuh si pembunuh dengan setiap anggota tubuh budak sahaya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi, berperang, di jalan Allah, maka selidikilah. Janganlah kamu mengatakan kepada orang yang memberi salam kepadamu, kamu bukan orang yang beriman, karena kamu ingin memperoleh harta kehidupan dunia, padahal di sisi Allah terdapat harta kekayaan yang banyak. Demikianlah keberadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan karunia kepadamu. Maka selidikilah dahulu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, ayat 94. Ibnu Abbas berkata, sejumlah orang Islam mengejar seseorang guna mendapatkan hartanya. Orang yang dikejar berkata, Assalamu alaikum. Namun mereka membunuhnya dan mengambil hartanya. Maka turunlah ayat, janganlah kamu mengatakan kepada orang yang memberi salam kepadamu, kamu bukan orang yang beriman. Dalam tarjamah dikisahkan, saudara Fazar berhijrah kepada Rasulullah atas perintah ayahnya sebab mereka, Fazar dan saudaranya, telah masuk Islam, demikian pula kaumnya. Si saudara bertemu dengan pasukan Rasulullah di kegelapan malam. Si saudara telah berkata kepada mereka bahwa dirinya seorang Muslim, namun pasukan tidak mau menerima lalu mereka membunuhnya. Ayahnya berkata, maka saya ajukan hal itu kepada Rasulullah. Beliau memberiku 1000 dinar, diat lainnya, dan beliau juga memperlancar urusanku. Maka diturunkanlah ayat, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi, berperang, di jalan Allah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah bersabda kepada Mikdad, jika seseorang yang beriman menyembunyikan keimanannya di tengah-tengah orang kafir, lalu dia menampakkannya, apakah kamu akan membunuhnya juga? Begitulah, kamu juga menyembunyikan keimananmu ketika di Mekah dahulu. Demikianlah hadis riwayat Bukhari secara ringkas.
Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ada sejumlah sahabat Rasulullah melewati seseorang dari Bani Sulaim yang sedang menggembala domba. Dia memberi salam kepada mereka. Namun, mereka mengatakan, tidaklah dia memberi salam kepada kami melainkan untuk melindungi dirinya dari kami. Kemudian mereka mendekatinya dan membunuhnya. Mereka pulang sambil membawa dombanya kepada Nabi. Maka diturunkanlah ayat, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkiprah di jalan Allah. Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, janganlah kamu mengatakan kepada orang yang memberi salam kepadamu, kamu bukan orang yang beriman. Ibnu Abbas berkata, sejumlah orang Islam mengejar seseorang guna mendapatkan hartanya. Orang yang dikejar berkata, Assalamu alaikum. Namun mereka membunuhnya dan mengambil hartanya. Maka turunlah ayat, janganlah kamu mengatakan kepada orang yang memberi salam kepadamu, kamu bukan orang yang beriman. Harta dunia dalam konteks ini ialah ghanimah. Firman Allah Ta'ala, padahal di sisi Allah terdapat harta kekayaan yang banyak, yang lebih baik daripada harta dunia yang kamu cintai dan yang telah mendorongmu untuk membunuh orang seperti yang memberi salam kepadamu itu. Dia menunjukkan keimanannya kepadamu, lalu kamu mengabaikannya dan kamu menuduhnya berpura-pura dan sebagai perlindungan diri saja. Hal itu karena kamu menginginkan apa yang telah kamu ambil itu. Sebenarnya, rezeki yang halal yang berada pada sisi Allah adalah lebih baik daripada harta tadi. Firman Allah, demikianlah keberadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan karunia kepadamu. Yakni, dahulu juga kamu seperti orang yang menyembunyikan keimanannya itu dan menyembunyikannya dari pengetahuan kaumnya, seperti dikemukakan dalam hadis terdahulu. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah tatkala kamu merupakan minoritas dan lemah di muka bumi. Sehubungan dengan firman Allah, demikianlah keberadaanmu dahulu, Said bin Zubair berkata, maksudnya kamu menyembunyikan keimananmu dari kaum musyrik, lalu Allah memberikan karunia kepadamu, yakni menerima tobatmu. Firman Allah Ta'ala, maka selidikilah, merupakan penegasan terhadap ayat sebelumnya. Firman Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Menurut Said bin Zubair, penggalan ini merupakan ancaman. Tidaklah sama antara kaum mukmin yang berpangku tangan, sedang mereka tidak punya uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang berpangku tangan 1 derajat. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan kebaikan dan Dia mengunggulkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang berpangku tangan dengan pahala yang besar, ayat 95. Yaitu beberapa derajat, ampunan, dan rahmat darinya. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 96. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra, dia berkata, tatkala firman Allah, tidaklah sama antara kaum mukmin yang berpangku tangan, turun, maka Rasulullah memanggil Zaid bin Sabit, lalu dia menuliskannya. Lalu Ibnu Ummi Maktum datang seraya mengadukan kemudaratannya. Maka Allah menurunkan ayat, sedang mereka tidak punya uzur. Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, sesungguhnya dia melihat Marwan bin Al-Hakam di masjid. Sahl berkata, kemudian aku menemuinya hingga aku duduk di sisinya, lalu dia memberitahukan kepada kami bahwa sesungguhnya Zaid memberitahukan kepadanya, Marwan, bahwa sesungguhnya Rasulullah mendiktekan kepada saya, Zaid, tidaklah sama antara kaum mukmin yang berpangku tangan, sedang mereka tidak punya uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka datanglah Ibnu Ummi Maktum tatkala Rasulullah masih mendiktekan ayat kepada saya. Ummi Maktum berkata, ya Rasulullah, demi Allah seandainya saya mampu berjihad, niscaya aku melakukannya. Dia adalah buta. Maka Allah menurunkan ayat kepada Rasulnya sedang paha beliau ditumpangkan ke paha saya dan saya merasa berat tetapi saya enggan untuk menarik paha saya. Kemudian beliau melepaskannya.
Maka Allah menurunkan ayat, sedang mereka tidak punya uzur. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Bukhari. Muslim tidak meriwayatkannya. Ahmad meriwayatkan hadis itu dari jalan lain, diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan Abdur Razak. Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, tidaklah sama antara kaum mukmin yang berpangku tangan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ayat ini mengenai peristiwa Badar dan orang-orang yang berangkat ke Badar. Tatkala ayat mengenai perang Badar ini turun, maka Abdullah bin Jahisi dan Ibnu Ummi Maktum berkata, "Wahai Rasulullah, kami berdua orang buta. Apakah ada keringanan bagi kami?" Maka diturunkanlah ayat, tidaklah sama antara kaum mukmin yang berpangku tangan, sedang mereka tidak punya uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang berpangku tangan 1 derajat, dan orang-orang yang berpangku tangan itu tidak memiliki uzur. Dan Allah mengunggulkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang berpangku tangan dengan pahala yang besar yaitu beberapa derajat daripadanya, atas kaum mukmin yang berpangku tangan tanpa ada uzur. Ini lafaz At-Tirmidzi. Kemudian dia mengatakan bahwa hadis itu, dari jalan ini, adalah hasan dan qarib. Firman Allah, tidaklah sama antara kaum mukmin yang berpangku tangan dengan orang-orang yang berjihad, adalah mutlak. Setelah disusul oleh ayat lain dengan cepat, yaitu, tanpa ada uzur, maka penggalan terakhir merupakan jalan keluar bagi orang yang memiliki uzur yang dibolehkan untuk meninggalkan jihad, misalnya karena buta sebelah, dan sakit, tidak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan keutamaan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang berpangku tangan. Ibnu Abbas berkata, kecuali orang yang mempunyai uzur. Demikianlah seharusnya dia dikecualikan sebagaimana ditetapkan dalam Sahih Al-Bukhari melalui jalan Zuhair bin Muawiyah dari Hamid dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya di Madinah terdapat suatu kaum. Tidaklah kamu menempuh suatu jarak dan tidaklah kamu melintasi lembah melainkan mereka bersama kamu. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sedang mereka berada di Madinah? Nabi bersabda, ya. Mereka tertahan oleh uzur. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Firman Allah, kepada masing-masing, Allah menjanjikan kebaikan, berupa surga dan balasan yang banyak. Ayat ini menunjukkan bahwa jihad bukanlah fardu ain, namun merupakan fardu kifayah. Allah Ta'ala berfirman, Allah mengunggulkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang berpangku tangan dengan pahala yang besar, berupa beberapa derajat kamar surga yang dianugerahkan kepada mereka, juga ampunan, rahmat, dan berkah sebagai kebaikan dan penghormatan dari Allah. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, yaitu beberapa derajat, ampunan, dan rahmat darinya. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Sahihain ditegaskan dari Abu Sa'id Al-Hudri bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara derajat yang satu dengan yang lain sejauh jarak antara langit dan bumi, hadis Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat sedang mereka menzalimi dirinya sendiri. Malaikat bertanya, bagaimana kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang lemah di bumi. Malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah padanya? Maka tempat mereka itu adalah jahanam dan ia merupakan tempat kembali yang sangat buruk. Ayat 97. Kecuali orang-orang yang lemah seperti orang-orang tua, wanita, dan anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan. Ayat 98. Terhadap mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat 99. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah,
maka ia akan menemukan di bumi tempat berpindah yang banyak dan rezeki. Barang siapa yang pergi meninggalkan rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia dijemput oleh kematian, maka sesungguhnya pahalanya telah tetap di sisi Allah. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 100. Al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman Abi Al-Aswad, dia berkata, ada serombongan orang tinggal di Madinah, kemudian saya mengajari mereka menulis. Lalu saya bertemu dengan Ikrimah yang menjadi budak Ibnu Abbas dan saya sampaikan kepadanya ihwal pelajaran menulis. Maka dengan nada keras ia melarangku berbuat demikian, dia berkata, Ibnu Abbas memberitahukan kepadaku bahwa segolongan dari kaum muslim hidup bersama kaum musyrik di Mekah, dan jumlah mereka banyak pada masa Rasulullah. Suatu saat, ada salah seorang melepas anak panah dan mengenai salah seorang di antara orang muslim hingga dia tewas, atau seseorang memukul leher salah seorang muslim hingga ia tewas. Maka Allah menurunkan ayat, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat sedang mereka menzalimi dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Laits dari Abu Al-Aswad. Firman Allah Ta'ala, sedang mereka menzalimi diri sendiri, karena tidak berhijrah. Malaikat bertanya, bagaimana kalian ini? Maksudnya, mengapa kalian menetap di sana dan tidak berhijrah? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang lemah di bumi. Maksudnya, kami tidak dapat pergi meninggalkan negeri kami dan pergi ke wilayah lain. Malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas? Abu Daud meriwayatkan dari Samurah bin Jundub. Amma badu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bergabung dan tinggal bersama orang musyrik, maka dia adalah seperti dia, orang musyrik itu. Samurah berkata, tatkala Al-Abbas, Ukail, dan Naufal tertawan, maka Rasulullah berkata kepada Abbas, tebuslah dirimu dan anak saudaramu. Abbas berkata, bukankah aku dapat sholat ke kiblatmu dan mengucapkan syahadat Rasul? Nabi bersabda, hai Abbas, sesungguhnya kamu bermusuhan dengan mereka, maka musuhilah mereka. Kemudian beliau membaca ayat, bukankah bumi Allah itu luas? Hadis Ibnu Abi Hatim. Firman Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang lemah. Ini merupakan kemurahan dari Allah untuk tidak berhijrah. Hal itu karena mereka tidak mampu melepaskan diri dari kekuasaan kaum musyrik. Jika mereka mampu, mereka pun tidak mengetahui jalannya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak mampu berdaya upaya dan tidak tahu jalan. Firman Allah, terhadap mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya, karena tidak berhijrah. Mudah-mudahan, yang dikemukakan Allah berarti kepastian. Adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, ketika Rasulullah sholat Isya, tiba-tiba beliau mengatakan, Sami Allahu liman hamidah, dan sebelum sujud beliau mengatakan, Ya Allah, selamatkanlah Yasi bin Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisham. Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang tertindas. Ya Allah, keraskanlah hukumanmu kepada Bani Mudar. Ya Allah, jadikanlah hukuman itu berupa kekurangan pangan seperti pada zaman Yusuf. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ihwal penggalan, kecuali orang-orang yang lemah, dia berkata, saya dan ibu saya termasuk orang yang dimaafkan Allah Azza wa Jalla. Abdur Razak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, saya dan ibu saya termasuk orang-orang yang lemah dari kalangan wanita dan anak-anak. Firman Allah Ta'ala, barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka ia akan menemukan di bumi tempat berpindah yang banyak dan rezeki. Penggalan ini merupakan dorongan untuk berhijrah dan menyukai berpisah dari kaum musyrik. Dan bahwa dimanapun seorang mukmin berada, dia akan mendapatkan tempat bernaung dan berlindung guna menjaga diri. Al-Muragham merupakan masdar.
Orang Arab mengatakan, ragama fulaan kaumahu mura'agaman wa mura'agamatan, dan menurut Ibnu Abbas ia berarti berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Firman Allah wasi'ah berarti rezeki. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang pergi meninggalkan rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia dijemput oleh kematian, maka sesungguhnya pahalanya telah tetap di sisi Allah. Maksudnya, barang siapa yang pergi dari rumahnya dengan niat berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia meninggal, maka sesungguhnya ia telah memperoleh pahala hijrah itu dari sisi Allah. Hal ini ditegaskan dalam Sahihain dan kitab sahih lainnya, dalam berbagai musnad dan sunan, yaitu dalam hadis dari Umar bin Khattab, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan pahala bagi setiap orang yang beramal diberikan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Siapa yang berhijrah dengan niat karena ingin memperoleh keridaan Allah dan Rasul-Nya, maka pahala hijrahnya berada pada sisi Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang berhijrah karena niat ingin memperoleh harta kekayaan atau benda mengawini seorang wanita, maka pahala hijrahnya sesuai dengan niatnya itu, hadis Bukhari dan Muslim. Ketentuan ini mencakup hijrah dan seluruh amal. Di antara ketentuan lainnya ialah hadis yang ditegaskan dalam Sahihain mengenai seseorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia menggenapkan jumlah korbannya menjadi 100 dengan membunuh seorang ahli ibadah, orang yang dicabut nyawanya dalam perjalanan hijrahnya dan nyawanya dicabut oleh malaikat rahmat. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa tatkala kematian menjemputnya, maka dia menghadapkan dadanya ke wilayah yang hendak ia tuju. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Atik, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang berangkat dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah kemudian dia mengatakan, di manakah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, lalu dia terjungkal dari kendaraannya hingga tewas, maka pahalanya telah dicatat pada sisi Allah. Atau dia disengat binatang hingga tewas, maka pahala jihadnya telah dicatat pada sisi Allah, atau dia mati secara wajar maka pahalanya telah dicatat pada sisi Allah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dia, berkata, Damirah bin Jundub pergi menemui Rasulullah. Dia meninggal di tengah perjalanan sebelum sampai kepada Rasulullah. Maka diturunkanlah ayat, barang siapa yang pergi dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-Hafiz Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang pergi untuk beribadah haji, lalu dia meninggal, maka dia diberi ganjaran sebagai orang yang beribadah haji hingga hari kiamat. Barang siapa yang pergi untuk berumroh, lalu dia mati, maka dia diberi ganjaran sebagai orang yang beribadah umrah hingga hari kiamat. Barang siapa yang berangkat untuk berperang di jalan Allah, lalu dia mati, maka Allah akan menuliskan baginya pahala sebagai orang yang berperang di jalan Allah hingga hari kiamat. Dari jalan Abu Ya'la, hadis ini dipandang gharib, artinya asing. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak perlu merasa bersalah untuk mengkosyur sholat, jika kamu khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Ayat 101. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maksudnya kamu sebagai musafir, seperti arti pada firman Allah Ta'ala, Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang bepergian di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Surat Al-Muzammil, ayat 20. Firman Allah Ta'ala, maka tidak perlu merasa bersalah untuk mengkosyur sholat, maksudnya kamu merasa khawatir ihwal jumlah rakaatnya dengan mengubah sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sebagaimana dipahami oleh jumhur ulama dari ayat ini. Mereka menjadikan ayat itu sebagai dalil sholat kosyur dalam perjalanan. Namun, mereka berikhtilaf, artinya berbeda pendapat, mengenai perjalanannya itu sendiri.
Ada ulama yang mensyaratkan perjalanan itu dalam rangka ketaatan. Ada pula ulama yang tidak mensyaratkan demikian, namun perjalanannya menyangkut kepentingan yang mubah dibolehkan. Dari ketentuan itu dikecualikan perjalanan dalam rangka kemaksiatan. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i, Ahmad, dan para imam lainnya. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa perjalanan itu bersifat mutlak, termasuk perjalanan dalam rangka kemaksiatan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Daud. Pandangan mereka ini berdasarkan keumuman ayat. Pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur. Adapun firman Allah Ta'ala, jika kamu khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari keadaan yang mendominasi pada saat turunnya ayat ini. Sesungguhnya pada permulaan Islam dan setelah hijrah perjalanan yang dilakukan kaum muslim diliputi oleh ketakutan, bahkan mereka tidak pernah bepergian kecuali untuk melakukan perang bersama atau pergi dalam sebuah rombongan khusus. Dan dalam berbagai kesempatan lain, agama Islam dan pemeluknya diserang pihak lain. Jika mantuk, artinya hukum yang diperoleh dari ungkapan nasy, yaitu rasa takut, telah hilang dari situasi atau kejadian yang mendominasi, maka nasy itu tidak lagi memiliki mafhum, artinya hukum yang diperoleh dari pemahaman terhadap nasy. Maksudnya, jika ketakutan sudah hilang, tidak berarti hukum kosyur pun hilang juga. Ayat ini seperti firman Allah, dan janganlah kamu memaksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. Surat An-Nur, ayat 33. Maksudnya, ayat ini tidak boleh dipahami dengan, jika budak tidak menginginkan kesucian, maka boleh dipaksa berbuat lacur.